Balik lagi sama gue Jonathan Nada. Kali ini gue mau update di Frogroom. Biasalah aktivitas kegiatan di Frogroom Datropedia gue ini. Ini Frogroom 1 bukan Frogroom 2. Ada kabar gembira, kita lihat sini nih. Jadi si Orange Cherry Bliss gua di sini dia udah mulai produksi. Nanti gua kasih lihat. Nih. Nah, lihat keren banget kan? Ini Orange Cherry Bliss, ya. Ini color mutation yang berbeda locality. Nanti gua kasih lihat perbedaan. Ini Orange Cherry Bliss sama ini yang Golden Cherry Bliss yang di bawah. Kalau pakai kamera ini harusnya ketangkap sih gambarnya. Tuh, di atas. Nah, dia warnanya benar-benar kuning kemasan. Jadi berbeda dengan yang orange. Tuh, itulah perbedaan mereka. Yang membedakan dan uniknya si Cherry Bliss, specifically-nya Golden Cherry Bliss, di keluarga mereka, baik itu orange, golden, atau mint. Yang membedakan mereka tidak breeding sepanjang masa selayaknya Auratus dan lain-lain. Mereka adalah tipe Dutch Frog yang seasonal breeding. Jadi mereka ada waktunya. Mereka akan mulai breeding dalam waktu terus breeding, misalkan 1 sampai dengan 3 bulan, dan mereka stop. Harus distimulasi kembali untuk ke gelombang berikutnya. Telur mereka kecil dan kecebong mereka kecil, tidak seperti kecebongnya si Tinctorius ya. Kita kasih lihat yuk. Nih. Nih, gua akan kasih lihat telur mereka ya. Bisa lihat nggak? Jadi telur mereka tuh kecil-kecil. Nah, ini telur-telurnya si Cherry Bliss. Akan gue bandingkan dengan telur Tinctorius ya. Telur Tinctorius sebesar ini. Nah, kaki gue jadi putih-putih tuh. Ya. Signifikan banget dari segi ukurannya. Sangat berbeda. Kalau segi dari jumlah sih tergantung ya, seberapa besar indukannya, seberapa sehat indukannya dan lain-lain, dan seberapa pinter laki-lakinya membuahi telurnya. Dan di sini gue juga ada satu, baru jadi satu di sini. Yang pertama kali gue breed, ini adalah Auratus negatif. Nanti kalau pas kebetulan keluar, mungkin bisa kasih lihat, cuman kayaknya agak susah. Biasanya malam-malam dia mulai keluar. Ini inkubasi mereka. Dan ini adalah kecebongnya si Cherry Bliss. Kecil banget. Kalau kita bandingkan di jari gue, tuh. Nggak sampai seujung kuku tuh. Samping butek ya. Mereka kecil banget. Kebetulan hari ini gue ada waktunya untuk mindahin ke dalam tub atau ke dalam mangkok-mangkok ini. Ya, kita pindahkan ya. Karena ada yang sudah menetas. Ada beberapa metode untuk membesarkan mereka. Ada yang secara komunal, ada yang secara individual. Sebagian dari mereka bisa untuk dibesarkan secara komunal. Kita pakai akuarium. Tapi sebagian dari mereka punya resiko kanibalism. Dan chances of surviving-nya lebih besar ketika kita bikin individu. Ketika kita punya banyak waktu untuk full observasi dengan pakan yang cukup, mungkin kita bisa pakai tank. Tapi kalau kita udah seperti banyak yang diurusin kayak gua gini, gua memilih dengan cara ini, jadi lebih aman. Nih, sekarang gua akan pindahin mereka ke dalam nih gelas-gelas kecil ini. Yang gua gunakan adalah pipet raksasa nih. Ambil. Nah, kita lihat, ambil lagi satu. Telurnya jangan ke bawah.
juga. Ya, harus bersabar. 4. Terakhir kita ambil. Nah. 5. Jadi gini gimana kita memindahkan mereka ke dalam si mangkok-mangkok kecil ini. Gue taruh dulu ya. Gue taruh dulu di sini. Jadi gue nggak breeding mereka sepanjang masa. Waktu itu sempat dilihat di awal-awal rak ini penuh, tapi ada waktunya gue istirahatkan mereka. Karena walaupun beberapa spesies bisa kita geber untuk terus-terusan breeding, tapi alangkah baiknya ketika kita gini loh. Dalam Pierre Datrock kita harus tahu bagaimana memulai breeding dan bagaimana cara mengistirahatkan mereka lagi. Nanti itu kita bahas di segmen berikutnya, how to start and how to stop. Bagaimana kita manage mereka. Yang baru netes ini, yang baru gue pindahin ini, nanti kita kasih lihat induknya. Ini kebetulan yang tipe pemberani, nih ada di sini. Nah, mereka sebenarnya masuk ke Dendrobes tinctorius powder blue, tapi lokalitinya Grobinier. Nih, inilah mereka. Salah satu Datrock yang gede, berani, karakternya kayak gitu tuh. Warnanya powder blue, seperti itu sesuai dengan namanya ya, warnanya powder blue. Lining-liningnya tuh putih kekuningan. Oh. Warnanya vibrant banget dan mereka sangat berani karakternya. Kita lihat nih ada yang bertelur nggak? Coba. Kebetulan lagi belum ada di sini. Kita intip. Belum ada. Belum ada. Kita lihat. Mumpung lagi di sini, kalau bisa kelihatan, coba ada. Nah, ini adalah kumpulan Auratus albino gua. Tuh, cakep-cakep banget ya. Oh. Cuma kalau Auratus mereka kadang agak pemalu. Tutup tuing. Tadi sampai di mana ya? Gue sampai lupa. Oh ya, itu yang Grobinier dan Orange Terribilis sudah mulai produksi. Jadi untuk akan available baru mungkin bisa available mungkin kira-kira di 2-3 bulan ke depan kali ya. 3 bulan ke depan. Dan mereka produksi sangat limited. Karena kemarin gue bus pulling clutch, harusnya sih nggak ada lagi. Nah sih, nggak ada. Terus kita ada yang available, sebenarnya tinggal 2 sih. Ini siap berangkat. Ini adalah, bisa kelihatan nggak sih? Ini cuma warnanya kurang jelas ya. Coba gue keluarin satu deh. Ini adalah Super Blue. Super Blue kayaknya tinggal 2 ekor deh. Tuh. Keren ya. Semakin mereka membesar, dia punya warna ke belakangnya, gradasinya semakin pudar menjadi warnanya kayak bronze, bukan hitam. Jadi itu yang membedakan mereka Auratus Blue dengan Auratus Super Blue. Itu yang bisa gue update. Sementara sih itu aja. Kalau di sini ini akan masuk ke Frog Room 2 karena endingnya gue udah siapin semua buat keluarga-keluarga Ufaga. Jadi untuk Ufaga-Ufaga di tank-tank kecil ini hanya tank sementara. Dan di konten berikutnya gue akan kasih lihat sebenarnya Ufaga yang gue datengin beberapa bulan yang lalu itu udah mulai produksi. Nanti kayak gimana kita lihat hasilnya dulu. Oke. Nah. Kalau ini juga sebentar lagi pada ready. Bagian udah dipesan-pesanin sama orang.
baby-babynya. Citronella. Nah kalau yang ini Aconhill tuh, beda lagi, ini keluarga Oratus. Dia titik-titiknya beda. Turun. Jadi gue rasa itu aja sedikit update dari gue di vlog room hari ini. Nanti gue akan update lagi. Gue bikin satu segmen lagi, akan gue bahas tentang biodome. Jadi di sini gue menyimpan aquapropagating tanaman di dalam biodome ini. Nanti bagaimana caranya pasti gue share. Jadi sebelum ini masuk ke dalam vivarium, ini adalah proses yang harus kita lakukan. Oke? Terima kasih buat semua supportnya. Jangan lupa like, subscribe, share, komen di bawah. Kita bikin video apa lagi setelah ini. Salam sehat selalu, salam Dot Frogers. Sampai jumpa, bye-bye.